Jadilah mahasiswa yang atau pemuda yang paham betul terkait permasalahan yang ada, lalu jangan terima mentah-mentah dari media ataupun berita hoax. Jadi pintar-pintarlah jadi pemuda dan mahasiswa. Para anak muda ya tentunya jangan hanya berdiam diri. Kalaupun kalian punya sesuatu, punya pemikiran, segera laksanakan, segera dicanangkan. Jangan cuma bermalas-malasan, jangan cuma berdiam diri karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam sedulur KPU Banyumas, khususnya kaum muda KPU Banyumas. Jumpa lagi dengan kami, saya Imam Arif S, Ketua KPU Kabupaten Banyumas dalam program Panggung Anak Muda. Sebuah program dari KPU Banyumas menghadirkan para aktivis, para anak-anak muda yang inspiratif dan penuh dedikasi. Kita menghadirkan beliau-beliau ini dalam rangka memperbincangkan banyak tema, banyak hal, dan tentunya aktivitas-aktivitas beliau yang menginspirasi kita. Pada edisi kali ini, kita kehadiran dua narasumber yang luar biasa, tokoh mahasiswa, dan salah satunya adalah Presiden BEM. Kita sapa beliau. Yang pertama adalah Mas Muhammad Dion Setio Aji, panggilan Dion. Mas Dion. Selamat datang Mas Dion. Sehat Mas Dion? Siap. Alhamdulillah. Mas Dion lahir 14 April 2020. 2002 Pak. 2000 ya, 14 April 2000. Berarti usia berapa ya? 21 Pak. 21 tahun. Ya. Oke. Beliau adalah Presiden BEM Amikom Purwokerto. Yang selanjutnya adalah Sofi Yudin Pamungkas. ya Pak. Selamat datang Mas, panggilan Opi. Mas Opi. Oke. Siap. Selamat datang Mas Opi. Mas Opi lahir 4 Juli 2000, kuliah di ITT Purwokerto ya. Betul. Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Jabatan adalah DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa IT Telkom, Ketua Komisi 1. Beliau basicnya jelas, pesunya adalah apa? Informasi komunikasi ya. ITT sama Amikom, informatika ya. Luar biasa. Kita ngobrol dengan dua narasumber ini, bahkan ini semua punya pengalaman kerja luar biasa nih. Kerja segala, kuliah sekaligus kerja ya. Iya. Aduh, mantap Sebagai ini. kesibukan Pak. Sebagai kesibukan. Oke, mantap ini masih mandiri nih. Kita pada kesempatan kali ini kita akan dialog dengan beliau-beliau ini terkait dengan memperingati Hari Pahlawan tahun 2021. Sebelum bicara tentang kepahlawanan, saya akan tanya Mas Dion terkait dengan aktivitas BEM Amikom. Oke, monggo Mas Dion bisa jelaskan tentang program kerja ataupun aktivitas BEM Amikom lebih-lebih di era pandemi saat ini. Oke. Monggo Mas Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dion ya. Saya selaku Presiden Mahasiswa di Universitas Amikom Purwokerto. Untuk agenda dari internal kami sendiri pun kita banyak proker. Yang pertama yaitu kita ada yang namanya proker pengabdian masyarakat, yaitu insya Allah yang akan diselenggarakan di bulan ini, di bulan November. Nanti itu di Desa Muntang. Itu kita ada program di situ untuk mengabdi kepada masyarakat kita, gitu kan. Berbagi ilmu, berbagi macam-macam yang tentang mahasiswa ke teman-teman yang ada di desa tersebut. Habis itu kita juga ada perkumpulan eksternal yang namanya kita tergabung di sebuah aliansi BEM seluruh Indonesia. Di situ kita banyak menjalin relasi dari teman-teman semua di luar, membahas tentang sedikit isu-isu yang ada terkait kondisi negara kita saat ini ya teman-teman ya. Lalu juga kita ada yang namanya Jumat Berkah juga untuk pengabdian masyarakat. Itu juga kita berbagi di hari Jumat untuk membantu sesama untuk mengabdi kita kepada masyarakat.
Ini seperti itu kurang lebih. Oke, berarti ada pengabdian masyarakat, ada tadi pergerakan mahasiswanya, juga ada internal ya, kegiatan internal ya, penguatan kualitas mahasiswa Amikom ya. Betul, Pak. Pokoknya memfasilitasi Betul, Pak. minat dan bakat mahasiswa Amikom gitu ya. Betul. Untuk ITT ini gimana Mas ITT? Aktivitas DPM atau intra kampus Amikom, Telkom. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofidin Pamungkas dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya sebagai perwakilan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Izin Bapak untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa sendiri di Telkom itu sebagai tempat untuk menampung segala aspirasi dan segala keperluan dari mahasiswa. Karena yang kita tahu dari mahasiswa itu apabila mereka ingin menyuarakan pendapat tentang ada keresahan ataupun ada desas-desus segala hal yang terjadi di kampus, mereka kadang tidak bisa menyalurkan secara langsung ataupun tidak berani terhadap kemahasiswaan ataupun lembaga-lembaga kampus. Makanya ada DPM ini sebagai wadah untuk memfasilitasi aspirasi tersebut, dan tugas kami khususnya itu sebagai wadah aspirasi para mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Dan sejujurnya dalam pelaksanaan eksekutif di mahasiswa itu ada BEM, tetapi karena di tahun ini setelah pandemi di Telkom, BEM-nya ini sedang vakum beberapa bulan akibat pandemi dan mahasiswa yang tidak mau memimpin. Karena kalaupun ada pun BEM itu kegiatan dibatasi, jadi harus vakum. Dan sejauh ini Banyumas sudah masuk di level 2. Nah, ini kan sudah kabar yang baik. Jadi kemarin kita dari Telkom sedang mengadakan pemilihan untuk BEM baru. Pemilihan presiden ya? Pemilihan BEM, presiden BEM yang baru. Berarti Mas Opi adalah DPR-nya lah ya? Iya. Oh, ini legislatif, ini eksekutif gitu ya? Oke. Ibaratnya seperti itu. Gitu ya? Oke, Maturun. Mas Dion, di tadi bahwa aktivitas, walaupun ada pandemi tetap ada aktivitas ya? Kita ada ya? belum terbatas, Pak. Sangat terbatas ya sama. Ada pengabdian masyarakat juga gitu ya. Oke, Mas Dion, bisa disampaikan ke kaum muda KPU konsepsi pahlawan. Menurut Mas Dion juga Pak, pahlawan sih apa gitu? Oke, menurut saya untuk pahlawan sendiri, pahlawan merupakan seseorang yang sangat berpengaruh untuk kita dan nantinya menjadi panutan untuk kita, yang nantinya jadi leader buat kita. Jadi pahlawan itu sebuah orang yang mampu membuat perubahan besar dalam negara kita ini. Ya. Jadi pahlawan itu menurut saya seseorang yang mampu membuat perubahan besar, yang mampu mengayomi kita dan memberikan contoh yang baik serta mendapatkan kebaikan selanjutnya seperti itu. Oke, berarti pahlawan adalah setiap orang lah ya, siapapun lah ya, yang menebar kebaikan, memberi contoh, meneladani, lalu tadi apa berkorban ya untuk masyarakat, itu pahlawan ya. Mas Opi, konsep pahlawan Mas Opi? Kalau menurut saya pahlawan itu adalah seperti tokoh inspiratif ya buat kita, karena pahlawan kan rela memberikan apa saja yang mereka punya demi untuk kepentingan yang mereka tuju. Dalam hal ini pahlawan dalam negara itu sebagai contoh dalam kita berperilaku, berbangsa, bernegara, dalam kita mencontoh segala perilakunya, semangatnya, pantang menyerahnya. Kemudian yang terpenting mereka itu rela berkorban. Dan sebagai pahlawan harus rela berkorban untuk kepentingan. Berarti pahlawan itu nilai lah ya? Nilai. Yang ada nilai rela berkorban, menjadi teladan, apa tuh ya, kepedulian, keberanian, inspirasi, dan yang mampu melakukan perubahan. Begitu ya? Betul. Tapi menurut Mas Dion, 10 November kan ini memperingati Hari Pahlawan. Nilai awal gini, mengapa kita harus memperingati menurut Mas Dion sih? Oke, mengapa kita harus memperingati ya? Karena dan pentingnya apa untuk peringatan Hari Pahlawan di era pandemi ini? Gitu. Oke, karena dulu kan pada masa lalu ya, pahlawan masa lalu itu berjuang sangat pantang menyerah, berjuang untuk membuat
Indonesia kita ini merdeka. Jadi seenggaknya kita ini mempunyai nilai rasa menghormati pahlawan dan mencontoh nilai semangat dari pahlawan itu sendiri gitu. Jadi pahlawan itu mengapa kita penting ya karena pahlawan akan berkorban untuk kita semua gitu loh. Gitu. Oke, berarti mengenang tadi lalu meneladani ya. Betul. Lalu apa? Wah, tadi menginspirasi. Betul. Monggo Mas Opi. Kalau dari saya pahlawan kan sudah berjuang ya Pak. Jadi sepantasnya buat kita tuh untuk menghargai jasa-jasanya, dan karena mereka sudah berjuang jadi kita menghargai dengan cara berjuang, dengan cara memperingati, jangan sampai melupakan ya, karena mereka sudah bekerja keras, sudah berusaha demi kemajuan sampai kita ada di sini, sampai sekarang kita berdiri di sini pun itu berkat para pahlawan. Cara menghargainya gimana Mas? Cara menghargai pahlawan yang gugur. Apa anak muda yang dilakukan apa? Mas Opi deh, Mas Opi dulu. Kalau dari saya itu, kalau misalkan ada peringatan upacara di Sumpah Pemuda, kita mengikuti upacara, ataupun yang lain, mereka ada jasa untuk negara, mereka pernah melakukan apa pahlawan, kita mencontoh segala perilakunya, terus kemudian perilaku mereka kita kembangkan dan kita edukasi juga ke beberapa orang, ke masyarakat, orang terdekat kita bahwa kita mempunyai pahlawan seperti ini dengan perjuangan dengan susah payah seperti ini, dan mereka harus tahu jangan sampai melupakan pahlawan tersebut. Seperti itu Pak. Oke. Mas Dion Mungkin kurang lebih sama kayak Mas Ois ya. Mungkin lebih ke ini apa? Lebih kita menjunjung tinggi nilai dari pahlawan itu, kayak semangatnya, terus kayak gigihnya seperti apa, terus jangan lupa juga tanpa melupakan peninggalan nilai leluhur yang mereka tinggalkan gitu, lebih menghargai juga gitu. kan tantangan pahlawan, berarti pahlawan saat ini memungkinkan masih ada pahlawan gitu ya? Masih ada Pak. Masih. Setiap tahun, setiap periode harus memungkinkan pahlawan muncul ya. Karena pahlawan siapapun ya. Betul. Persoalan berbeda tantangannya Mas. Kalau dulu tantangannya ada penjajah, sekarang tantangan menurut Presiden apa? Oke, untuk jadi pahlawan nih. Menurut saya untuk saat ini kan emang sedang era pandemi ya Pak ya. Sedang era pandemi, mungkin untuk pahlawan saat ini yang paling terdepan yaitu adalah tenaga kesehatan. Karena kan tenaga kesehatan kan yang apa ya, yang mengendalikan atau mengurusi kita untuk apa, mengurangi penularan COVID-19 ini kan. Dan juga dan dilupakan juga untuk pahlawan saat ini adalah seseorang yang berani untuk mengutarakan kebenaran demi kesejahteraan kita semua gitu. Oke, berarti siapapun lah ya bisa jadi pahlawan ya. Betul. Selama dia membela kebenaran, punya keberanian, mau berkorban untuk kepentingan umum, lalu tanpa pamrih, punya penuh dedikasi, inspiratif. Kalau era pandemi tadi ada pahlawan kesehatan, para perawat ya, perawat, dokter dan tenaga kesehatan. Ada juga yang kemanusiaan, yang KPK, kelompok penggali kubur juga kan pahlawan. Sangat jarang yang mau itu kan. Artinya banyak lah yang sebenarnya pahlawan. Mas Dian, Mas Opi, dari begitu banyak pahlawan nasional nih, pahlawan kemerdekaan dan nasional, ada nggak sih yang kamu kagumi Mas Dian? Kalau saya lebih ke Jenderal Sudirman Pak. Mengapa nih? Karena apa ya, yang saya lihat juga dari film-filmnya, di deskripsinya juga beliau adalah seorang jenderal, walaupun sedang sakit ya Pak ya, walaupun sedang sakit, beliau tetap gigih untuk memimpin para bawahannya demi kemerdekaan kita semua Pak, gitu. Yang saya contoh itu semangat dari Pak Jenderal Sudirman gitu. Walaupun sakit, walaupun penuh keterbatasan, tetap fight kan, gitu Pak. bahkan katanya ginjalnya tinggal satu ya, tinggal satu, lalu salin paru-paru, dikejar-kejar terus ya, tetap semangat ya. Kalau sakit tetap semangat untuk NKRI. Betul. Mas Opi, yang dikagumi sinten? Kalau saya presiden pertama Indonesia Pak. Soekarno ya. Soekarno. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang cerdas ya Pak, orang yang sangat cerdas mungkin dari masanya dulu, karena dengan perjuangan beliau, dengan pemikiran beliau,
bisa mendirikan negara dan menyatukan berbagai keragaman yang ada di negara ini. Karena yang kita tahu sendiri, Indonesia kan terbagi dengan beberapa pulau, beberapa keanekaragaman, dan oleh sosok I.R. Soekarno, Indonesia bisa disatukan dan bisa berdiri sebuah negara yang besar, dan beliau adalah salah satu orang pemimpin nomor satu di Indonesia yang bisa membuat perubahan dan mengangkat nama Indonesia bahkan sampai kancah internasional itu. Oke. Soekarno dan Jenderal Sudirman luar biasa. Kalau Jenderal Sudirman dari Banyumas, ya. Oke, Mas Dion, Mas Opi. Bahwa katanya pahlawan kan siapapun yang nilai kan. Penting nggak sih sebenarnya pahlawan itu misalkan di pemerintahan mereka lalu politik. Menurut Mas Dion, Mas Opi melihat saat ini politik kondisi negara sebenarnya apa yang terjadi dalam konteks dikaitkan dengan peringatan Hari Pahlawan? Oke, ini saya dulu Pak. Mas Dion dulu boleh. Oke, untuk apa ya kondisi pemerintah saat ini ya saat di kondisi negara, pemerintah dan seterusnya. Untuk saat ini memang apa ya dari hasil survei juga dari BEM kita, dari aliansi juga, memang rata-rata dari teman-teman mahasiswa itu cukup mempertanyakan dari kinerja dari Bapak Jokowi sendiri, karena kan sudah apa ya sudah 2 periode ini, tapi memang belum ada perubahan yang signifikan kecuali pembangunan yang ada. Mungkin menurut saya untuk memperingati Hari Pahlawan ini cobalah untuk dari pemerintah sendiri pun mempunyai seorang yang berani membuat perubahan itu seakan-akan perubahan itu nanti bisa kita rasakan bersama gitu. Contoh dari Kementerian Kesehatan dia membuat sebuah statement atau perubahan yang nantinya untuk menanggulangi COVID ini seperti apa sih, dan nantinya bisa membuat negara kita ini bebas dari COVID gitu. Oke. Udah karena Mas Dion, Pak Jokowi jadilah pahlawan saat ini. Betul, Pak. Para menteri jadilah pahlawan. Betul, Pak. Orang yang berkorban untuk bangsa, cinta tanah air, gitu ya. Betul, Pak. Lalu tanpa pamrih, ya. Penuh dedikasi, loyalitas, gitu. Lalu apa lagi tadi? Untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kelompoknya, gitu ya. Betul. Jadilah pahlawan. Ya. Pak Jokowi kata Mas Dion, jadilah pahlawan. Para menteri jadilah pahlawan, para politisi jadilah pahlawan. Karena saat ini memang lagi krisis pahlawan, apa, Mas? Bukan krisis pahlawan sih, Pak ya. Krisis kepercayaan, Pak. Oh, krisis kepercayaan gitu, Pak. Krisis nilai kepahlawan katanya. Tadi kan nilai tentang apa keberanian, mereka berkorban, apalagi Jenderal Sudirman kan. Gitu, Pak. Lagi ya. Kalau Mas Opi? Kalau saya sih yang diharapkan kita semua itu bisa jadi pahlawan ya Pak, tapi lebih khususnya lagi orang yang memiliki kedudukan. Oke. Karena orang yang memiliki kedudukan apabila mereka apabila mereka bisa menegakkan kebenaran, mereka akan dianggap sebagai pahlawan. Contohnya saja karena misalkan dalam kasus yang kemarin ya Pak yang sempat ramai, kan ada salah satu menteri X yang melakukan korupsi, dan itu kan menteri punya jabatan yang tinggi kan. Seharusnya sebagai menteri mereka harus menjadi pahlawan dalam menolong rakyat-rakyatnya. Punya kesempatan gitu ya. Punya kesempatan dan sebenarnya kesempatan sangat luas lah ya untuk jadi pahlawan ya. Benar, Pak. Hanya sekedar on the track jadilah pahlawan gitu ya. Betul. Lebih gampang gitu ya. Dan yang terbaru lagi Pak, yang terbaru kemarin yang sedang hangat juga ini tentang mafia bola Pak. Nah, kasus mafia bola itu kan salah satu kasus lama yang sudah diangkat, tetapi sampai sekarang masih belum menemukan titik terang. Contohnya saja kayak kemarin kan pernah diangkat di Mata Najwa, itu sudah sampai jilid 6. Dan sampai jilid 6 pun mafia bola masih ada yang memainkan di belakang. Ini Mas Obi senang bola ini? Kebetulan juga bola. Jadi kalau itu kan ada federasinya juga kan, sebagainya. Ya orang yang punya kedudukan bisa lah untuk menjadi pahlawan. Pahlawan olahraga gitu kan. Ada pahlawan olahraga. Gue kira mafia alat
kesehatan lagi. Aduh Pak, berapa tuh Pak? Oke, dalam konteks ini melihat misalkan tadi pemerintahan, kepemimpinan jauh dari nilai kepahlawanan, yang dilakukan mahasiswa apa Mas Dio sebenarnya? Oke, yang dilakukan dari mahasiswa itu ya mencoba untuk mengkritik ya Pak ya, mengkritik dari kinerja dari pemerintah sendiri, dari landasan, dari kajian yang kita bawa. Nah, seakan-akan kita tuh aksi itu bukan karena ditunggangi atau apa. Murni lah ya? Murni dari pergerakan mahasiswa, karena kita punya landasan, punya kajian yang mau kita bawa gitu Pak, gitu. Oke. Kritik apa lagi? Selain kritik, terus aspirasi yang masuk ke pemerintahan seperti apa nantinya kan bisa kita evaluasi bersama-sama gitu loh Pak. Lalu ada nggak program menyiapkan diri dan mahasiswa yang lain untuk jadi pemimpin era ke depan? Ganti nih, kan kalau bacaan tadi Mas Don, ini nggak benar nih, tidak sesuai dengan nilai pahlawanan, tidak krisis kepemimpinan ya. Harus ganti nih besok-besok orang yang ini nih misalkan. Menurut Mas Don, ada nggak program dari BEM menyiapkan itu pemimpin masa depan? Kalau mungkin dari setiap BEM mungkin ada ya Pak ya. Di setiap BEM mungkin ada yang namanya program kaderisasi atau materi tentang kepemimpinan. Yang seperti apa jadi pemimpin seperti apa, terus cara menjadi pemimpin seperti apa, terus apa benefit menjadi pemimpin seperti apa. Karena menjadi generasi penerus itu kita terus benar-benar punya nilai-nilai yang banyak, kayak sering literasi, membaca, terus sering mendengarkan sebuah pembicaraan tentang politik atau diskusi lah ya, diskusi seperti itu. Mas Opi, kondisi seperti ini tadi kepemimpinan, krisis kepemimpinan kata Mas Dion, jauh dari pahlawanan, apa yang harusnya dilakukan oleh mahasiswa? Yang pertama kita lihat dulu kondisi yang terjadi sekarang melalui media sosial. Kemudian kita ikuti perkembangan media sosial itu bagaimana. Lalu kita harus melakukan riset juga. Kita lihat riset, terus kita lihat baik buruknya. Terus kalaupun mereka ada yang salah, kita bisa mengkritik dan memberikan saran ataupun solusi. Dengan cara apa kritiknya Mas? Langsung di media sosialnya. Karena kritik yang paling bisa diterima dan bisa langsung trending itu kan lewat media sosial. Contohnya saja, misalkan kita sedang ada topik yang lagi hangat, kita langsung bikin trending nih, topik ini kita bahas terus, bikin booming, tahu-tahu nanti bisa sampai atas karena semua orang kan bermain media sosial. Itu ada program, dia ada kementerian ataupun mungkin komisi informatika yang ada ya. Nah, emang garapnya salah satu itu. Iya, karena yang terpenting kan kita fokus di media sosial, karena sekarang segala apapun sesuatunya harus lewat media sosial. Dan kita juga percaya semua tokoh, semua orang itu menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Oke, media sosial harusnya kan kerjasama tetap kan, kolaborasi dan yang lain gitu ya. Betul Pak. Tidak hanya dari ITT kan, udah kroyok se-Indonesia gitu kan, biar viral gitu kan. Iya Kan gitu, demonya iya, viralkan media iya gitu kan. Biar nendang gitu, ya gitu nggak Mas Jan? Betul Pak. Demo toh kalau di upload media juga sia-sia ya. Viral media nggak ada aksi untuk dorong juga kurang nendang kan. Harus itu kan, BEM se-Indonesia kumpul gitu kan, untuk satu itu. Ada program penyiapan kader untuk bangsa dari ITT. Kalau program itu biasanya di awal kan ada latihan dasar kepemimpinan itu LDK, itu sebagai salah satu program, sebagai kayak wejangan kayak gitu Pak. Kita memberikan materi, terus penjelasan bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, bagaimana cara menjadi pemimpin yang bisa mengayomi anggotanya, pemimpin yang bisa menjadi contoh, dan pemimpin yang bisa mengatur organisasinya ataupun mengatur rumah tangganya. Jadi pemimpin juga harus bisa mengambil keputusan secara bijak. Oke, pemimpin yang baik, pemimpin seperti apa tadi? Yang bisa mengatur anggota dan mengayomi. Manajemen mengayomi, lalu dia ngayomi. Tiga, bisa mengambil keputusan yang bijak. Mengambil keputusan yang bijak. Yang lain? Dan sebagai pemimpin harus rendah hati Pak. Rendah hati, tidak sombong, rajin nabung loh gitu. Mas Dian, pemimpin yang baik sudah apa Mas Dian? Oke, pemimpin yang baik ya. Ini menurut saya Pak, pemimpin yang baik itu itu yang dikatakan Mas Ofis ya. Ada yang namanya mengayomi bawahannya, lalu berpikiran dewasa, lalu mampu memanajemen
sebuah anggotanya. Karena kan untuk pemimpin kan harus menyatukan dari berbagai macam sudut pandang ya Pak ya. Dari pemikiran ini seperti ini, sifat ini seperti ini, kita harus benar-benar pintar untuk menyatukannya. Nah itu mungkin Dan yang tidak penting. untuk kelompoknya sendiri saja ya. Nah, gitu. betul, Pak. Untuk semua gitu ya. Semuanya. Oke, Mas Dion, Mas Opi. Tadi kepemimpinan. Gini Mas Dion, pemimpin bangsa itu bukan pemimpin eksekutif legislatif itu produknya dari pemilu loh. Betul. Selama ini Mas Dion melihat hasil pemilu seperti apa ini? Yang eksekutif, legislatif kan hasil gimana Mas? Oke, untuk hasilnya sendiri ya Pak ya, karena mungkin dari saya pun belum sepenuhnya mengikuti untuk itu ya Pak ya. Udah nyoblos kan kemarin? Dalam 2019 nyoblos. nyoblos Pak. Oke, Nyoblos sip. Pak. Saya nyoblos. Untuk hasilnya ya mungkin karena yang kenal-kenal aja ya Pak ya, yang kenal-kenal aja ya kita pilih gitu Pak ya. Iya. Tapi kita nggak tahu dari kinerjanya di atas seperti apa gitu Pak. Mungkin kurangnya di situ. Oke. Lalu Mas, Kalau dari saya sendiri sudah berjalan cukup baik ya Pak. Hanya saja mungkin masih banyak orang yang melakukan golput. golput. Karena golput itu kan bisa didasari karena orang itu tidak tahu siapa yang akan dipilih, Oke. tidak tahu latar belakangnya, tujuan programnya, ataupun mereka tidak tahu orangnya yang mana yang harus dipilih. Oke. Makanya sosialisasi itu sangat penting, apalagi harus sampai ke pelosok-pelosok gitu Pak. Oke, siap. Kita sosialisasikan ya. Berarti menurut Mas Opi yang dipilih yang seharusnya seperti apa Mas Opi? Yang pertama pemimpin yang harus dipilih itu pemimpin yang bisa turun ke bawah, Turun bawah. atau dalam bahasa Jawanya belusukan. Belusukan. Nah, Orang sombong lah ya. Orang sombong. Oke. Terus pemimpin yang berkelakuan baik dan dipandang oleh masyarakat itu baik juga. Oke, belakang baik lah ya. Punya rekam jejak baik gitu ya. Bisa baik. Oke, lalu Dan pemimpin itu orang yang bertanggung jawab Pak. belum jawab. Apabila mereka mendapatkan tugas selesai tepat waktu, ada laporannya, ada hasilnya jelas gitu. Oke, persoalannya ini Mas Opi bahwa saat ini itu sebenarnya begitu banyak orang baik loh Mas. Benar, Pak. Itu banyak orang baik Mas Dion, Mas Opi, banyak orang baik yang pengen nyalon nih. Tapi jadi kan butuh modal akeh. Iya. Kalau bahasa keren itu sekarang pemilu di pusaran oligarki. Si dedut akeh mesti menang. Gimana cara menghancurkan menyelesaikan suri ini? Kan kudune sing maju ke pemimpin sing apik. Kan gitu. Kita milih wong apik dadi sehingga orang baik inilah yang nanti menelurkan program-program kebijakannya baik. Nyatanya misalkan karena wong apik ada duit kalah misalkan. Iya. Gimana cara menurut Mas Dion idenya apa biar orang baik ini bisa terpilih misalkan? Oke. Mungkin ini ya Pak ya. Karena kan kita memilih sebuah pemimpin itu bukan hanya dengan harta yang banyak ya Pak ya. Yang terpenting adalah memilih pemimpin itu yang mempunyai inovasi-inovasi, lalu yang mempunyai program kerja yang jelas, yang sudah ada buktinya sebelumnya track record seperti apa, dan mampu tanpa memikirkan pribadi sendiri gitu. Oke, iya udah tadi orangnya baik, tapi kok orang pilih gitu, harusnya gimana kita? Nah itu Pak. Baru sebenarnya harus masyarakat ya itu ya. Iya. Kita didik bareng-bareng itu ya. Nah, betul, Pak. Kita sampaikan masyarakat milih wong apik, rekam jejak bagus, punya komitmen kerakyatan gitu kan. Aja milih karena uang gitu ya. Setuju nggak Mas Sofi? Setuju Pak. Gitu. Gimana? Setuju Pak. Kalau saya sih di sisi lain uang ya Pak. Pemimpin itu harus bisa punya relasi yang banyak ya Pak. Yang pertama kita harus cari relasi dulu dan kepercayaan. Terus seperti hukum padi lah Pak. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai gitu. Oh siki orang Mas, mana padi bisa tukul apa? Rumput, jemaput. Nah itu Pak tugasnya kita untuk membersihkan. Oke, Misalkan kita masuk ke wilayah salah satu ya, kita bikin jejak yang baik di situ. Pasti orang tahu ini orang ini pernah kesini dan memberikan misalkan beberapa hal gitu ya. Oke. Pasti akan selalu diingat dan Pesannya opini berarti kalau mau maju tanamlah kebaikan itu ya, gitu ya. tanam kebaikan. Dan orang yang sudah merasa kebaikan ajak kelalaian itu ya. Iya, ibaratnya seperti itu Pak cara kasarnya. Nah, gitu. Berarti kita harus melakukan edukasi pada pemilih ya, pada masyarakat. KPU sudah melakukan itu Mas. Kita sosdikli itu ke kelompok anak-anak muda, termasuk ini sebenarnya sosdikli ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus,
ke masyarakat terkait dengan pentingnya memilih orang yang tadi yang baik, yang profesional, yang amanah, yang komitmen terhadap kerakyatan, yang juga rekam jejaknya baik. Jangan milih karena uang, karena intimidasi, karena hoax. Oke, sebelum kami Banyumas, ini di ujung acara mungkin ada closing statement dari Mas Dion ke kaum muda. Apa yang pesan Mas Dion, apa yang harus disiapkan anak muda biar Indonesia lebih baik, juga mungkin harapan lain, juga nanti Mas Sopi seperti yang tadi. Monggo Mas Dion closing statement. Oke, mungkin dari saya ya. Jadilah pemuda atau mahasiswa yang nantinya menjadikan sebuah agent of change. Karena kan kita sebagai generasi penerus bangsa harus meneruskan apa yang sudah dicita-citakan oleh bangsa kita sebelumnya. Jadi jadilah mahasiswa atau pemuda yang paham betul terkait permasalahan yang ada, lalu jangan terima mentah-mentah dari media ataupun berita hoax. Jadi pintar-pintarlah jadi pemuda dan mahasiswa seperti itu. Oke, jangan apatis kayak gitu ya. Jangan apatis, melek politik dan peduli terhadap negara kita. Oke, Mas Opi. Baik. Pesan saya untuk para anak muda ya tentunya jangan hanya berdiam diri. Kalaupun kalian punya sesuatu, punya pemikiran, segera laksanakan, segera dicanangkan. Jangan cuma bermalas-malasan, jangan cuma berdiam diri, karena apa yang akan kita kerjakan pasti akan menghasilkan sesuatu. Jadi jangan takut untuk berproses, karena kalian adalah orang yang bisa membuat perubahan. Maka jangan takut untuk menuai kegagalan, karena kesuksesan akan datang menjemput orang-orang yang mau bekerja keras. Oke, bergerak, senantiasa bergerak ya, pantang menyerah. Oke, silakan. Oke, kaum muda kaum Banyumas dan sedulur kaum Banyumas, demikian tadi perbincangan kita dengan Mas Opi dan Mas Dion. Bahwa jadilah pahlawan untuk keluarga, pahlawan untuk diri sendiri, minimal untuk diri sendiri gitu ya, pahlawan terhadap lingkungannya, lebih-lebih pahlawan bangsa. Siapapun dari kita bisa jadi pahlawan selama dia berani, selama dia peduli, selama dia kebenaran, memberi kebenaran, memberi kebajikan pada begitu banyak umat tanpa pamrih dan juga rela berkorban. Itu betul. Jadilah pahlawanku inspirasi. Siapapun kita bisa menginspirasi, itulah pahlawan. Terima kasih, jumpa lagi dengan kita di edisi selanjutnya. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sedulur KPU Banyumas, saksikan Ngode Mas, ngobrol bareng KPU Banyumas. bersama saya Denis Adi dari Anipam Purwokerto Dan saya Sofi Pampas dari ITT Purwokerto di channel YouTube KPU Banyumas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.